Saya yakin 100% Anda pernah merasakan bosan dengan aktivitas rutin yang gitu-gitu aja tiap hari. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan sampai pantat pegal-pegal, disingkat P10. Dan mungkin kepikiran nih gimana caranya memiliki bisnis sendiri. Sini sini sini, sini saya kasih tahu enaknya, nikmatnya, alasannya kenapa Anda harus punya bisnis sendiri dan bagaimana cara memulainya. Check it out. Yang pertama, kemerdekaan finansial. Salah satu alasan kenapa orang ingin memulai bisnis sendiri adalah untuk mencapai kemerdekaan finansial. Dalam bisnis Anda sendiri nih, Anda bisa menentukan berapa banyak yang Anda inginkan hasilnya dan Anda memiliki kendali penuh atas penghasilan Anda. Enak kan? Keren kan? Kan kalau ada yang jadi karyawan pabrik, mohon maaf misalnya, kan udah ketakar tuh berapa pendapatannya. Yuk kita lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua, Anda memiliki kontrol penuh. Dalam bisnis sendiri, Anda memiliki kendali penuh atas aspek bisnis Anda. Jadi Anda dapat membuat keputusan sendiri dan merancang bisnis Anda sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan passion Anda. Jadi apapun yang Anda lakukan itu menjadi kendali atas hidup Anda. Jadi tidak bisa dikendalikan sama orang. Anda tidak disuruh. Ini hidup saya, ini pekerjaan saya. Yang akan saya lakukan adalah A, maka Anda bisa melakukan sesuai dengan keinginan Anda. Anda memiliki kontrol penuh. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Ketika Anda memiliki bisnis sendiri, Anda akan memiliki kebebasan untuk mengeluarkan kreativitas dan inovasi. Anda juga dapat membuat ide-ide baru dan membuat sesuatu yang unik yang belum pernah ada sebelumnya. Kan kalau misalnya Anda bekerja di sebuah instansi, apalagi instansi itu atau perusahaan itu tidak membudayakan inovasi buat karyawannya, ketika Anda punya ide, Anda sampaikan ke atasan, itu pasti mentok. Sampaikan Anda mentok. Bahkan ekstrimnya ketika Anda menyampaikan ide untuk mengkritik perusahaan misalnya, untuk kemajuan perusahaan, Anda dianggap ini membantah nih anak, ini membantah nih karyawan ya, sehingga karir Anda akan dihambat. Begitu biasanya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan yang tingkat budaya inovasinya rendah. Jadi ketika Anda memiliki bisnis sendiri, maka kreativitas, inovasi, dan ide-ide itu tidak akan terbatas sampai setinggi langit dan setinggi langit. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan memulai bisnis sendiri, Anda dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Ya, karena kalau misalnya bisnis Anda sudah besar, Anda tidak mungkin mengerjakan sendiri, Anda akan capek. Anda akan terbatas tangannya. Makanya Anda akan membuka lowongan untuk orang lain, minimal untuk sekeliling keluarga, minimal untuk saudara-saudara kita. 5, 10, bahkan mungkin nanti kalau bisnis kita sudah besar, kita sampai merekrut ribuan orang. Berarti hidup kita jadi bermanfaat untuk orang lain. Menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kelima, ini yang paling saya sukai ya, fleksibel waktu. Dengan Anda memiliki bisnis sendiri, mungkin Anda dapat mengatur jadwal kerja Anda sendiri, kapanpun, dimanapun, kapan mau kerja Anda tinggal kerjain. Kapan mau berangkat, Anda mau berangkat kapan saja. Anda dapat menentukan kapan Anda bekerja, berapa lama Anda bekerja, dan di mana Anda bekerja. Seperti sekarang ini nih, saya masih ngonten hari ini ya. Di kantor biarin aja teman-teman yang kerja, tim saya yang kerja. Itu salah satu kenikmatan mengatur waktu. Anda bisa mengatur waktu dengan keluarga, dengan anak ketika ada orang tua sakit. Anda tidak perlu izin dulu ke perusahaan, ke bos Anda, "Pak, orang tua saya sakit." Ya kalau diizinin. Kalau tidak diizinin, kan itu menghambat waktu ketika kita kerja sama orang lain. Nah, kalau Anda kerja sendiri, Anda kapanpun Anda bisa lakukan, mau pergi kemanapun tidak ada yang melarang. Karena Anda punya bisnis sendiri. Nah, itulah 5 alasan kenapa Anda harus memiliki bisnis sendiri. Dengan memulai bisnis sendiri, Anda dapat mencapai kebebasan finansial, meraih kebebasan fleksibel waktu, menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Anda juga dapat meningkatkan keterampilan Anda, karena Anda harus belajar untuk meningkatkan bisnis-bisnis Anda. Kemudian Anda juga dapat kreatif dan menciptakan inovasi-inovasi yang baru sesuai dengan passion Anda, serta meningkatkan juga pengaruh Anda di masyarakat. Karena kalau Anda punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri, biasanya beda tuh di masyarakat tuh ini punya bisnis sendiri, ini pengusaha. Beda kan? Beda dengan Anda pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan hingga pantat pegal-pegal tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, Kang Usman, gimana caranya kalau saya sekarang masih kerja sama orang, Kang, boro-boro untuk mikir bisnis sendiri gitu ya. Kita aja dikasih tugas banyak. Nih, yang pertama, saat ini zaman digital, teman-teman. Jangan pernah kehabisan ide daripada Anda scroll-scroll yang nggak jelas, Facebook, Instagram, atau TikTok. Carilah pekerjaan sampingan yang tidak bertabrakan dengan profesi Anda saat ini. Jualan online misalnya di media sosial. Jadi affiliate marketing atau affiliate TikTok yang lagi booming nih saat ini. Jualan produk orang lain,
tanpa modal, tanpa barang, tanpa stok, hanya modal HP dan kuota. Ya mungkin kuota 50.000 atau 20.000 tuh udah cukup. Anggaplah ini sebuah kesenangan buat Anda. Kan lumayan, Anda sambil bersenang-senang online, sambil scroll-scroll TikTok, tapi juga Anda mendapatkan duit dari situ. Disitulah kita akan mulai. Karena kalau Anda tidak mulai teman-teman, perjalanan 1 mil itu harus dimulai dari satu langkah. Kalau Anda nggak melangkah hari ini, besok Anda akan ketinggalan. Kalau Anda nggak mulai langkah hari ini satu langkah, maka yang 1.000 langkah tidak akan tercapai. Gimana? Siap menjadi seorang pebisnis? Yuk, action. Karena ilmu itu tidak akan merubah hidupmu, tapi yang akan merubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.